Assalamualaikum teman-teman, halo semua. Kembali lagi dengan saya Adinda Dewi Fatih Salena dan rekan saya Selindina Profita dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang dengan prodi akuntansi. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan materi mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau yang biasa dikenal dengan sebutan APU PPT. Adanya video ini selain menjadi bahan referensi bagi teman-teman semua, salah satunya juga menjadi tugas ujian akhir semester mata kuliah kami, yaitu Audit Internal Bank dengan pengampu oleh Bapak Arif Hemawan Dwi Nugroho. Harapannya, video ini dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Pembahasan materi pada kesempatan ini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ada definisi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Di sini kita akan mengetahui arti dari pencucian uang dan pendanaan terorisme itu sendiri itu apa. Yang kedua, tahapan pencucian uang. Pada materi ini, kita akan mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pencucian uang yang biasanya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang ketiga, ada alasan bank menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Di sini kita akan mengetahui apa yang menjadi alasan program APU PPT diterapkan oleh bank dalam pelaksanaan aktivitas keuangan. Yang keempat, ada Know Your Customer Principle. Jadi, sebelum bank menjalin hubungan dengan calon nasabah atau nasabah, bank itu harus mengetahui identitas dari calon nasabah atau nasabah tersebut. Biasanya, tahapan seperti ini kita temui ketika akan melakukan kegiatan perbankan, seperti pembukaan rekening, tabungan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada pilar anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Di sini kita akan mengetahui pilar-pilar apa saja yang berada di dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selanjutnya, biasanya di dalam pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT yang dilakukan oleh suatu bank itu didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang tertanggal 22 Oktober 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tertanggal 13 Maret 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang ketiga, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK 2 /2017 yang tertanggal 16 Maret 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK 1 /2019 tertanggal 30 September 2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK 2 tahun 2017 yang tertanggal 16 Maret 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Kemudian ada pembahasan mengenai definisi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu sendiri? Jadi, pencucian uang adalah suatu proses perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana, kemudian diubah seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Jadi, pada intinya pencucian uang itu
adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tindak pidana apa saja yang termasuk dalam undang-undang tersebut, yaitu ada korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang dan perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dan tindak pidana lainnya. Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang menempatkan atau mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. 2. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan, hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dan yang terakhir, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendanaan terorisme? Jadi, pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Yang dimaksud dengan proliferasi senjata pemusnah massal di sini adalah tindakan penyediaan dana atau jasa keuangan yang digunakan seluruh atau sebagiannya untuk pembuatan, akuisisi, pemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman, perantara, pengangkutan, pengalihan, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir, kimia, radiologi, dan biologi, serta sarana pengiriman termasuk materi yang terkait yaitu teknologi dan barang dual use good yang digunakan untuk tujuan tidak sah, dan materi terkait hal-hal tersebut seperti pembelian barang-barang atau upah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan internasional. Jadi, tindakan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal ini merupakan concern masyarakat dunia atau global yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh seluruh negara karena dapat membahayakan keamanan dunia dan negara. Dapat saya simpulkan bahwa pendanaan terorisme pada dasarnya jenis tindak pidana yang berbeda dari tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan penyedia jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana. Beda pendanaan terorisme dengan pencucian uang di sini adalah pencucian uang bertujuan untuk menyamarkan,
asal-usul harta kekayaan, sedangkan pendanaan terorisme bertujuan untuk membantu kegiatan terorisme baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun harta kekayaan yang diperoleh secara sah. Adanya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme ini dapat menimbulkan dampak yang cukup kompleks. Yang pertama, dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan di suatu negara. Yang kedua, dapat mengganggu rasa aman dan kedaulatan di suatu negara, mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitasnya yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan dan keamanan di suatu negara. Dan yang terakhir, dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi selanjutnya mengenai kewajiban penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT di sektor jasa keuangan, yang di dalamnya memuat berisikan penyediaan jasa keuangan atau PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami resiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk jasa, transaksi atau jaringan distribusi atau juga biasa disebut dengan delivery channel, termasuk di dalamnya ada kewajiban yang berisikan yang pertama yaitu mendokumentasikan penilaian risiko. Dua, ada kewajiban mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan. Yang ketiga, ada kewajiban menilai tingkat risiko secara berkala. Dan yang keempat, ada kewajiban memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Selain itu juga, penyedia jasa keuangan atau PJK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan serta mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disetujui oleh direksi dan dewan komisaris agar penyedia jasa keuangan atau PJK mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Dan yang terakhir, ada pula penyedia jasa keuangan atau PJK wajib menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasinya. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu terkait tahapan pencucian uang. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai apa saja tahapan-tahapan pencucian uang dan bagaimana biasanya para pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut. Dalam prakteknya, kegiatan pencucian uang mencakup 3 langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang. Tindakan awal dari pencucian uang adalah placement atau penempatan uang. Placement atau penempatan uang yakni proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Pada tahapan ini, pergerakan uang sangat rawan untuk dideteksi. Maka, untuk menghindari terdeteksinya pola ini, cara yang biasa dilakukan adalah dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai.
Di samping itu, terdapat cara lain yaitu dengan menempatkan uang tersebut ke dalam instrumen penyimpanan uang yang berbeda-beda, seperti cek dan deposito, penyelundupan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain, melakukan penempatan secara elektronik, dan menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi. Tindakan kedua adalah layering. Layering merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut dengan melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening, sehingga sulit untuk dilacak asal-muasal dana tersebut, yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut. Cara yang biasa digunakan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara. Disinilah tempat suaka pajak atau tax haven memperlancar tindak pencucian uang. Definisi tax haven adalah wilayah tertentu yang menyediakan fasilitas penampungan aset atau investasi asing tanpa kewajiban membayar pajak, seperti British Virgin Islands dan Cayman Islands. Adapun cara lain adalah transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai atau biasa yang disebut dengan offshore banking, serta transaksi menggunakan perusahaan boneka atau biasa yang disebut dengan shell corporation. Dan yang terakhir adalah integration. Integration merupakan tahapan di mana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal-usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya yang biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan aset atau pembelian aset, serta pembiayaan korporasi. Dalam prakteknya, tindak kejahatan pencucian uang tidak selalu berjalan dengan bertahap, melainkan dengan saling menggabungkan beberapa tahap, kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali, sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak serta lembaga penyedia barang dan jasa, sehingga kejahatan pencucian uang atau money laundering tersebut terkesan seperti salah satu kejahatan yang terorganisir secara rapi. Fakta inilah yang menjadi alasan mengapa kejahatan ini tidak mudah ditangani. Oleh karena itu, peran penyedia jasa keuangan atau PJK maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya pencucian uang. Berikut ini peran penyedia jasa keuangan atau PJK dan masyarakat yang bisa dilakukan. Baik, untuk yang pertama dari segi peran penyedia jasa keuangan atau PJK. PJK dapat melakukan yang pertama, menerapkan program anti pencucian uang dengan Customer Due Diligence atau CDD dan Agent Due Diligence atau ADD dalam penerimaan nasabah, dimulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring, serta profil nasabah dan pengkiniannya atau prinsip mengenali pengguna jasa. Yang kedua, PJK dapat melakukan pemantauan dan pengkinian data. 3. PJK dapat memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan. Dan yang terakhir,
PJK juga dapat menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai atau LTKT, laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LKTM, laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri atau LTKL kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Baik, selanjutnya dari peran masyarakat nasabah penyedia jasa keuangan atau PJK. Nasabah PJK dapat melakukan yang pertama, wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. 2. Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut. 3. Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan kepada penyedia jasa keuangan atau PJK. Yang keempat, tegas menolak untuk menyimpan dana orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal-usul sumber dana tersebut. Dan yang terakhir, nasabah PJK atau penyedia jasa keuangan tegas menolak dana yang tidak diketahui asal-usulnya. Setelah kita mengetahui dan memahami definisi pencucian uang serta pendanaan terorisme, lalu kita memahami dan mengetahui pula tahapan-tahapan pencucian uang yang biasanya dilakukan oleh para pelaku tidak pidana pencucian uang. Kemudian kita juga mengetahui dampak dari adanya tidak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tersebut. Selanjutnya kita akan memahami materi mengenai mengapa program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tersebut wajib diterapkan dalam kegiatan keuangan di suatu bank. Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis, dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh penyedia jasa keuangan atau PJK di bawah pengawasan Bank Indonesia atau BI wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara optimal dan efektif. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin timbul terjadi. Tidak hanya itu saja, alasan penyedia jasa keuangan atau bank menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT. Alasan lain mengapa penyedia jasa keuangan atau bank menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT antara lain yaitu
untuk mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain itu pula, alasan lain mengapa penyedia jasa keuangan atau bank menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT adalah mencegah atau menurunkan risiko reputasi bank yang dijadikan tempat melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, sekarang kita memahami alasan-alasan penyedia jasa keuangan atau bank menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT. Selanjutnya, dari segi peran masyarakat umum. Masyarakat umum dapat melakukan yang pertama, tidak membeli harta yang tidak jelas status kepemilikannya. Yang kedua, masyarakat umum wajib tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya. Yang ketiga, masyarakat umum wajib tegas menolak mendanai pembelian bahan kimia berbahaya yang diduga terkait kegiatan terorisme. Yang keempat, masyarakat umum wajib untuk tidak terlibat dalam pengumpulan dana oleh yayasan bagi kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut. Dan yang terakhir, masyarakat umum wajib untuk tegas menolak membantu pendistribusian buku, artikel, tulisan yang isinya cenderung anarkis atau radikal. Selanjutnya, saya akan memberi tambahan pemahaman materi mengenai contoh tindak pidana pencucian uang, yaitu korupsi. Tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus dan corruption, yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan, menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modo tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya, sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Selanjutnya, ada tipe-tipe tindak pidana korupsi. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan, ada 8 tipe korupsi tersebut. Yang pertama, political bribery. Political bribery adalah kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis, badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. 2. Ada tipe political kickback, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang. Tujuannya adalah untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Election fraud. Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. 4. Corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. 5. Ada discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. 6. Illegal corruption ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa,
pengacara, maupun hakim. Yang ketujuh, ada ideological corruption. Ideological corruption ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Dan yang terakhir ada tipe mercenary corruption. Mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Baik, seperti yang kita rasakan pada zaman ini, ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari kan. Nah, ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan, pasti. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal ini, ada beberapa penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu korupsi. Antara lain, yang pertama, lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. Para pelaku tindak pidana pencucian uang, yaitu korupsi, biasanya cenderung kurang memiliki pemahaman agama yang baik, mengingat bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak baik dalam menghasilkan kekayaan. 2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi. Jadi, kurangnya sanksi yang keras di Indonesia ini membuat para pelaku tutup mata terhadap aturan hukum yang berlaku. 3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan atau good governance. 4. Faktor ekonomi. Banyaknya biaya kebutuhan hidup dan kurangnya fixed income mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu korupsi. 5. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ada modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Beberapa gambar yang terdapat dalam slide ini merupakan contoh kasus tindak pidana pencucian uang, yaitu salah satunya adalah korupsi. Berita ini merupakan berita terbaru dari tindak pidana pencucian uang, yaitu korupsi, yang sedang terjadi di Indonesia. Pertama, ada mantan Dirjen Kementerian Pertahanan Agus Purwanto. Agus Purwanto dituntut 8,5 tahun penjara terkait korupsi satelit. Jaksa menuntut mantan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda TNI Agus Purwanto 18 tahun 6 bulan penjara serta denda senilai 1 miliar rupiah. Dalam tuntutannya, jaksa meyakini bahwa Agus bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujo Timur atau BT Kemhan tahun 2012 hingga tahun 2021. Kasus korupsi yang kedua berasal dari Andi Pramono. Beliau adalah mantan Kepala Bea Cukai Makassar. KPK mengungkap bahwa mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, sudah membeli rumah senilai 20 miliar rupiah di Jakarta Selatan. Padahal, harta yang dilaporkan Andi dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN hanya berjumlah 14,8 miliar rupiah. Karena perbedaan nominal aset tersebut, Andi Pramono telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh KPK. Akibat dari perbuatannya tersebut, beliau juga sudah ditahan KPK dan dipecat sebagai ASN Kementerian Keuangan. KPK mengungkap Andi diduga menerima uang senilai 28 miliar rupiah sejak 2012.
Duit itu diduga merupakan fee dari para pengusaha ekspor-impor yang mendapatkan rekomendasi dari Andi untuk aktivitas bisnisnya. Andi diduga bertindak sebagai broker untuk para pengusaha. Andi pun diduga pula sudah menggunakan rekening orang lain untuk menampung uang gratifikasi tersebut. Selain itu, Andi diduga menyamarkan uang gratifikasi lewat pembelian sejumlah aset. Dan kasus korupsi yang terakhir berasal dari mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yaitu Rafael Alun Trisambodo. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menduga bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Rafael Alun Trisambodo, telah menerima fee dari sejumlah para perusahaan swasta. Fee itu diduga berkaitan dengan konsultasi perpajakan saat Rafael Alun masih menjabat di DJP. KPK langsung mengonfirmasi pemberian fee tersebut ke para petinggi perusahaan swasta pada tanggal 5 Juli 2023. Para petinggi perusahaan swasta tersebut yakni adalah Direktur PT Apexindo Pratama Duta, Agustinus Bensik Lomboan, Direktur Keuangan PT Birotika Semesta, Rocky Joseph Pesik, dan Direktur Keuangan PT Airfast Indonesia yang diwakili oleh Lilita. Belakangan ini, KPK sedang mendalami sumber keuangan perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun. Diduga, keuangan perusahaan konsultan pajak Rafael Alun bersumber dari fee para pengusaha. KPK sendiri telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di DJP. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat atau setara dengan 1,34 miliar rupiah. Rafael Alun menerima uang sebesar 1,34 miliar rupiah tersebut selama bertugas di DJP Kementerian Keuangan atau Kemenku. Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemenku. Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahaan jasa konsultan perpajakan miliknya, yaitu PT Arta Mega Ekadana atau PT AME. Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib pajak yang mempunyai masalah perpajakan. Dan atas perbuatannya tersebut, Rafael disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Halo, perkenalkan, nama saya Selina Dila Provita. Saya biasa dipanggil Selin. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai program anti pencucian uang dan juga pencegahan pendanaan terorisme. Oke, langsung saja kita ke materinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Untuk materi yang kita bahas kali ini mengenai customer principles. Customer principles di sini adalah prinsip yang diterapkan oleh institusi penyedia jasa keuangan atau PJK untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Dengan kata lain, bagaimana cara atau prinsip agar penyedia jasa keuangan dapat mengetahui atau mengidentifikasi calon nasabah atau nasabah tersebut bermasalah atau memiliki potensi risiko yang tinggi dalam kegiatan APPT. Hal ini pula telah menjadi kewajiban institusi penyedia jasa keuangan atau PJK untuk menerapkannya di dalam kegiatan operasional jasa keuangan. Prinsip mengenal nasabah pada mulanya berasal dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sedangkan prinsip
Mengenal nasabah yang dikenal juga dengan istilah Know Your Customer Principles merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud di atas. Secara khusus, Know Your Customer Principles diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principles. Dan perubahannya, Pasal 1 Angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tahun 2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principles yang selengkapnya berbunyi, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Untuk yang selanjutnya, kelompok dan informasi nasabah. Yang pertama, bank wajib mengelompokkan bank wajib mengelompokkan nasabahnya itu seperti yang pertama nasabah perorangan atau natural person, yang kedua nasabah korporasi, yang ketiga perikatan lainnya atau legal arrangement. Yang kedua, sebelum melakukan hubungan transaksi usaha dengan calon nasabah, bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil dari calon nasabah tersebut. Yang ketiga, calon nasabah perorangan harus dipastikan apakah orang yang populer secara politis atau political exposed person, termasuk anggota keluarga baik horizontal dan vertikal dan pihak-pihak terkait. Dan yang keempat, dalam hal calon nasabah korporasi, maka mencakup pula siapa pemilik manfaat atau beneficial owner. Itu. Jadi yang pertama tadi, bank wajib mengelompokkan nasabahnya itu seperti yang pertama tadi, nasabah perorangan, nasabah korporasi. Yang dimaksud dengan nasabah korporasi ini, yaitu korporasi adalah kumpulan orang atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum atau legal person maupun bukan badan hukum. Antara lain seperti perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, ataupun organisasi non-profit dan organisasi kemasyarakatan. Seperti itu. Dan yang terakhir, perikatan lainnya atau legal arrangement. Itu. Selanjutnya ada informasi nasabah. Jadi sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai yang pertama, untuk yang selanjutnya yaitu informasi nasabah. Jadi sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank ini wajib meminta informasi mengenai yang pertama, identitas calon nasabah, yang kedua, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, yang ketiga, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, dan juga yang terakhir identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Selanjutnya membahas mengenai politically exposed person atau PEP. Jadi PEP asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara lain atau asing, seperti kepala negara atau pemerintahan,
politis senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Seperti itu. Selanjutnya ada PP domestik, yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara seperti kepala negara atau pemerintahan, politis senior, pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegak hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, dan juga pejabat penting dalam partai politik. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh organisasi internasional seperti senior manager yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Untuk selanjutnya yaitu pemilik manfaat atau beneficial owner. Pemilik manfaat atau beneficial owner ini adalah setiap orang yang berhak atas menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau efek yang ditempatkan pada PJK. Dan selanjutnya yang ketiga ini mengendalikan transaksi nasabah dan juga memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya atau legal arrangement tadi, dan atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Yang selanjutnya ada pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risikonya. Pengelompokan ini dianalisis paling sedikit meliputi yang pertama ada identitas nasabah, yang kedua ada lokasi usaha bagi nasabah perusahaan, yang ketiga profil nasabah, yang keempat frekuensi transaksi, yang kelima kegiatan usaha nasabah, dan yang keenam struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, yang ketujuh produk, jasa, dan jaringan distribusi atau delivery channels yang digunakan oleh nasabah, dan yang terakhir ini ada informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah tersebut. Selanjutnya ada customer due atau diligence atau CDD. Uji tuntas nasabah atau customer due diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, atau pola transaksi calon nasabah atau WIC. Selanjutnya, PJK wajib melakukan prosedur CDD. Yang pertama, melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Yang kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang lainnya paling sedikit atau setara dengan 100 juta. Dan yang ketiga, terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini. Yang keempat, terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Atau yang kelima, PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa, atau pemilik manfaat atau beneficial owner tadi. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada customer due diligence sederhana. PJK
dapat menerapkan prosedur CDD sederhana terhadap calon nasabah atau transaksi yang tingkat risikonya terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria. Untuk kriteria CDD sendiri ini, kriteria CDD sederhana ini meliputi yang pertama ada tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji. Yang kedua, calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya. Yang ketiga, calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat, calon nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah. Yang kelima, di sini ada tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pengentasan kemiskinan. Dan yang keenam, calon nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana. Seperti itu. Yang berikutnya, customer due diligence oleh pihak ketiga. PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga, PJK ini wajib yang pertama memahami maksud dan tujuan hubungan usaha tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi dan juga memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat atau beneficial owner tersebut. Selanjutnya, pilar program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT. Pilar program APU PPT ini terdiri dari pengawasan aktif direksi dan juga dewan komisaris, yang kedua sumber daya manusia dan pelatihan, dan juga ada sistem informasi manajemen. Pengendalian intern, kebijakan dan prosedur. Untuk selanjutnya, pengawasan aktif direksi tadi itu paling kurang meliputi yang pertama, memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT. Yang kedua, mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU PPT kepada Dewan Komisaris. Yang ketiga, memastikan penerapan program APU PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT ini. Dan yang kelima, melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU PPT. Selanjutnya, pengawasan aktif pada Dewan Komisaris. Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi A. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT yang diusulkan oleh direksi. B. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan program APU PPT. Dan C. Memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang atau pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan juga Dewan Komisaris. Dan selanjutnya ada sumber daya manusia. Untuk mencegah digunakannya PJK sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern PJK, PJK ini wajib melakukan yang pertama, prosedur penyaringan atau screening dalam rangka penerimaan karyawan baru. Yang kedua,
PJK mengenal karyawannya dengan menerapkan Know Your Employee atau KYE sesuai kebutuhan kompleksitas kegiatan dan juga profil resiko. Yang ketiga, metode screening paling tidak memastikan profil karyawan tidak memiliki catatan kejahatan. Dan yang keempat, pemantauan terhadap profil karyawan. Selanjutnya ada pelatihan APO PPT. Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang yang pertama, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APO PPT. Yang kedua, teknik, metode dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dan yang ketiga, kebijakan dan prosedur penerapan program APO PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Selanjutnya ada pengendalian intern. PJK atau bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan yang pertama, dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai. Yang kedua, adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan program penerapan APO PPT. Yang ketiga, dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APO PPT. Dan selanjutnya ada kebijakan dan juga prosedur. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko. PJK wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APO PPT sebagaimana yang dimaksud secara konsisten dan berkesinambungan. Kebijakan dan prosedur penerapan program APO PPT sebagaimana yang dimaksud wajib mendapat persetujuan dari direksi. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur penerapan program APO PPT sebagaimana dimaksud paling kurang meliputi yang pertama, identifikasi dan verifikasi nasabah, yang kedua identifikasi dan verifikasi beneficial owner, yang ketiga penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi, yang keempat pengelolaan risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi atau delivery channel. Yang kelima, pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan juga prosedur. Yang keenam, pengkinian dan pemantauan. Yang ketujuh, pelaporan kepada pejabat senior, direksi dan dewan komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APO PPT. Yang kedelapan, pelaporan kepada PPATK. Yang berikutnya ada capaian akhir APO PPT. Yang pertama, integrasi sistem keuangan Indonesia mendukung stabilitas perekonomian. Integritas sistem keuangan Indonesia mendukung iklim investasi. Kredibilitas dan reputasi Indonesia meningkat di mata internasional dengan kepatuhan terhadap standar internasional. Aksi teror dapat dimitigasi melalui pencegahan pendanaan terorisme. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.